Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang apa yang akan dimainkan pelatih kepala tim The Golden Star Warriors Vietnam, Philippe Troussier, di saat akan menghadapi Indonesia pada besok hari di Gelora Bung Karno. Ya, kemarin mereka sudah tiba. Philippe Troussier membawa 28 pemain dan mereka sudah menginap di salah satu hotel di Jakarta di Le Méridien dan mereka berlatih, bahkan sebelum berlatih ada beberapa ofisial tentunya mengintip Indonesia melakukan latihan juga, dan pasti mereka akan terkejut melihat tim kita yang siap tempur menghadapi Vietnam. Vietnam akan fokus, ya. Mereka pasti akan berusaha untuk tidak kalah ketika datang ke Gelora Bung Karno. Ya, mereka ingin juga membayar ya bagaimana kekalahan mereka yang menyakitkan di Piala Asia ketika dikalahkan Indonesia dengan gol Asnawi dan membuat mereka tersisih dari Piala Asia. Makanya mereka sekarang dituntut oleh Troussier untuk fokus benar menghadapi Indonesia. Ini pertandingan yang tidak mudah, tidak gampang bagi Vietnam. Mereka tahu bahwa mereka akan kesulitan, apalagi bermain dengan atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno yang luar biasa yang bisa menekan mereka. Nah, bagaimana Vietnam akan melepas skema permainan mereka, ya, untuk menghadapi Indonesia? Kalau melihat apa yang ada di belakang saya, ini adalah formasi ketika mereka dikalahkan oleh Indonesia dengan 1-0 dengan komposisi atau skema yang ditampilkan oleh Philippe Troussier itu dengan 3-4-2-1. Ya, 4-2-1 dengan tetap Nguyen Philip di bawah Mistar, kemudian Tuan Tai, ada 3 pemain belakang mereka, Việt An, Tan Bin, dan kemudian 4 gelandang, ya, Minh Trong, Tuan An, Tai Zon, dan Zuan Man yang bermain di sana dengan 2 pemain yang menopang 1 striker di depan. Yang bermain di gelandang serang mereka adalah Nguyen Quang Hai dan Nguyen Van Tung yang ada di sana dengan Puan Tuan Tai, ya, pemain yang ada di depan. Nah, saya pikir ya 90% dari pemain ini yang tampil di Piala Asia akan dipasang kembali. Ya, memang ada beberapa perubahan yang akan dilakukan oleh Philippe Troussier menghadapi Indonesia. Tidak akan full dengan starting 11 seperti ini. Nah, coba saya melihat di sini, membedah kekuatan Vietnam. Ya, bagaimana starting 11 kemungkinan mereka akan bermain melawan Indonesia pada Kamis malam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan starting 11. Ya, memang ada banyak kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Philippe Troussier, perubahan-perubahan. Tapi inilah menurut skema saya yang saya bisa lihat. Nah, di sini penjaga gawang mereka itu masih tetap dengan Philippe Nguyen. Itu ada di bawah Mistar. Dia tidak akan tergantikan. Van Lam kan tidak bisa bermain karena kurang bugar. Apakah dia akan bermain dengan 3 back lagi seperti di Piala Asia? Bisa saja. Bahkan mereka juga bisa bermain dengan 4-4-2. Ya, untuk bisa merubah seperti ini. Dan mereka akan lebih menunggu melawan Indonesia kemudian counter attack. Mereka tidak akan bermain secara frontal, tentunya langsung mengajak bermain terbuka. Mereka tahu Indonesia sekarang berbeda. Dan itu kan sudah diakui oleh Philippe Troussier. Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Namun mereka tidak akan menyerah, ya. Mereka akan bermain habis-habisan melawan Indonesia untuk paling tidak kalah. Imbang aja sudah cukup buat pasukan Philippe Troussier ini. Oke, kita lihat dari bawah Mistar, ya, ada Philippe Nguyen. Ya, ini tidak tergantikan sekali lagi. Nah, kalau bermain dengan 3 back, maka Troussier akan memainkan Nguyen Tan Bin. Dia juga bermain ketika di Piala Asia. Ada Bui Hoang Việt An, ya, dan juga dengan Pan Tuan Tai. Ini kemungkinan 3 akan dipertahankan. Ya. Jika bermain dengan 4, maka Phu Minh Trong kemungkinan akan juga ditarik ke belakang, ya, untuk bermain dengan 4 back. Ini kalau 4 back, ya. Tapi sekarang dengan 3 yang saya bicara yang akan ditampilkan oleh Troussier. Oke. Di tengah Phu Minh Trong akan naik sebagai gelandang bertahan. Dia akan bermain double pivotnya dengan Do Dung Hung. Kalau Do Dung Hung ini dimainkan sejak awal karena ini pemain yang bagus dan dia menjadi kapten ke-11 ketika mereka menang melawan Jepang di Piala kalah 4-2 lawan Jepang di Piala Asia, dan dia yang dimainkan. Lawan Indonesia dia tidak dimainkan, ya, ada di bench. Oke. Dengan Dong Hung dan Minh Trong, maka mereka punya gelandang-gelandang yang bagus. Ada Nguyen Tai Zon di sana yang bisa diandalkan, ya, di sini bersama dengan satu lagi yang akan main adalah Quoc Van Cang, karena mereka akan bermain dengan kekuatan penuh, ya, kekuatan penuh dibawa di garis tengah.
bisa dilihat. Kalau melihat di sini memang masih ada ya, kalau Tuan An ya, Tyson juga akan bermain di situ. Apakah Tyson juga akan ikut? Oke, kalau bisa dilihat dengan skema yang ada, Tyson akan bermain Don Hung dan Fu Mintrong. Satu lagi gelandang yang akan memperkuat dan sehingga mereka akan terjaga keseimbangan di tengah adalah Kwat Van Kang. Itu 4 gelandang mereka. Ini memang kuat, akan bertarung dengan Ivar Janner, ya ada di sana dengan Marcelino, termasuk Sandi yang bermain dari kanan. Kemungkinan kalau dipasang oleh STY ya, dengan Arhan tentunya akan didorong. Tapi itulah kalau saya melihat dengan gelandang-gelandang terbaik yang ada di Vietnam. Kemudian 2 yang didorong sebagai gelandang serang untuk mendukung seorang pemain di depan, yaitu akan ada perubahan ya. Nguyen Quang Hai tetap akan bermain dengan Nguyen Van Tung. Kemungkinan ini 2 ini akan tetap dipasang di belakang satu striker, tapi strikernya akan berganti. Ya, kalau di Piala Asia itu ada Puan Tuan Tai, ya. Sekarang ada pemain senior mereka yang sangat berpengalaman, syarat dengan pengalaman. Nguyen Tien Lin. Ini yang akan dimainkan oleh Philippe Troussier ketika menghadapi Indonesia. Jadi mereka bisa bermain dengan sekali lagi 3-4-2-1, tetapi bisa berubah dengan 4-4-2. 4-4-2 ini terasa sangat kuat dengan adanya Kwat Van Kang untuk bisa bermain ke belakang. Ya, jadi itu yang kita akan lihat nantinya untuk bertarung dengan skema apapun yang akan dimainkan oleh STY menghadapi Vietnam. Karena STY punya pilihan tersendiri tentunya. Di konten sebelumnya saya sudah coba memperkirakan ini karena banyak juga channel-channel lain juga memperkirakan susunan pemain starting 11 kita. Dan saya sudah coba memperkirakan, tapi kepastiannya nanti besok STY yang menyusun timnya. Bisa aja berubah, ya STY akan tampilkan karena masih bisa berubah di 1-2 jam terakhir bagi tim nasional kita. Namun inilah, ya saya bisa katakan pemain-pemain andalan yang akan dipakai oleh Troussier menghadapi Indonesia. Tidak akan berubah jauh menurut saya dengan komposisi seperti ini. Ya, target kita juga harus menang ya melawan Vietnam karena dengan 3 poin ini modal yang cukup kuat. Ketika kita melangkah menuju ke Maidin Stadion, di sana pun kita hanya berharap paling tidak imbang. Menang juga akan sangat bagus buat kita. Artinya sudah bisa, satu kaki sudah bisa ada lolos ke putaran ketiga. Jika kita tidak kalah melawan Vietnam. Makanya Vietnam tahu, Vietnam itu mengantisipasi kedatangan mereka di sini. Mereka harus habis-habisan juga ya untuk tidak kalah agar aman buat mereka. Kalau mereka tidak kalah, tentunya mereka berharap mereka menang melawan Indonesia di kandang mereka. Itulah pertandingan kuncinya ada di besok, baik bagi Vietnam dan apalagi dengan Indonesia, karena kita dituntut harus bisa menang. Saya pikir kalau melihat dengan komposisi pemain ini, apapun yang dimainkan, kita banyak peluang kemarin ya ketika di Piala Asia melawan Vietnam juga, terutama bermain kita sangat bagus di babak pertama. Ya, tinggal di babak kedua ada sedikit tekanan yang dilakukan oleh Vietnam, ada beberapa juga peluang diciptakan oleh Vietnam, tapi ST tentunya sudah belajar juga ya bagaimana pengalaman menghadapi Vietnam di Piala Asia. Dan dengan ketambahan kekuatan ada Jai Ises di sana, ada Nathan yang juga sudah ada. Ya, ini sangat bagus. Memang kita belum punya memainkan Ragnar dan Tom yang nanti kemungkinan besar main di pertandingan kedua di Hanoi, tapi tetap ada optimisme ya dari STY untuk bisa menghabisi Vietnam di GBK. Dan keyakinan itu wajar saya pikir dengan komposisi pemain seperti ini, tergantung bagaimana lini serang kita untuk mengamankan gol atau setiap peluang yang terbuka di depan gawang Philippe Nguyen untuk kita menciptakan hasil terbaik dengan gol-gol yang dibuat oleh Ramadan Sananta, Jakob Sayuri, entah oleh Rafael Struijk di sana atau dengan Marcelino. Ya, kita tidak tahu siapa yang akan mencetak gol, tapi yang pasti kita akan lebih banyak untuk menekan mereka. Kita akan menguasai permainan. Tentunya ini mumpung bermain di GBK, di markas kita dengan dukungan puluhan ribu penonton. Kita meyakini bisa mengalahkan mereka dengan